wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdil qalbi bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wa ta'ala wa ta'lima wa nafa'a wa nafa'na wal hatta wa tadabbur wa tadbir 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubi bihi subhanahu wa ta'ala. Al-hadits ats-tsalits wa 20. Hadis yang ke-23. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, min ummati, dari umatku, idza asbaha, apabila dia telah masuk di pagi hari, asbaha yusbihu, masuk di pagi hari, amsa yumsi, masuk di sore hari. Idza asbaha, apabila dia masuk di pagi hari, wa qara'a, lalu ia membaca isna asyarata marrah, 12 kali. Apa? Ayat al-kursi. Dia membaca 12 kali ayat kursi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan cuma ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Tapi apa? Baca, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Thumma, kemudian apa? Tawaddu'a, dia berwudu, wa shallal fajra, dia salat sunnah fajar, ya, hafizahullah min syarri syaitan. Jadi dia lakukan ini sebelum, ya, salat subuh dan sebelum dia salat apa? Sebelum dia salat sunnah fajar, rakaataini khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat yang lebih bagus daripada dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat, ya, sebelum fajar. Itu daripada sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawatib. Hafizallahu min syarri syaitan. Maka Allah akan memelihara, menjaga hamba itu dari keburukan setan, dari godaan setan. Yang baca 12 kali ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaqumu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setan bakalan apa? Bakalan takut, bakalan kabur. Kecuali setan dari kalangan manusia. Asbaha faqara al-qanata asyara marrah ayat kursi cuma tawaddu'a. Kemudian dia berwudu, wa shallal fajr. Kemudian dia salat fajar, ya, salat fajar. Hafizahullah min syarri syaitan. Dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Wa kana, dan dia bimanzilati man qara'a jami'al Qur'an, seperti orang yang membaca seluruh Al-Qur'an 3 marrat, ya, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali khatam. Sebanyak 3 kali khatam Al-Qur'an. Pahalanya, dan ini memang banyak, ya, seperti itu. Ini termasuk istimewa umatnya Nabi Muhammad SAW. Amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Dan di hadis yang lain juga tentang salat fajar, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma jalasa yazkurullah ta'ala hatta tatlu'a syams. Siapa orang yang salat subuh 2 rakaat, kemudian dia duduk, apa yang dia lakukan? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala di dalam duduknya sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, tsumma shalla rakaatain, yang biasa kita bilang salat isyraq.
sholat isyraq 100 menit setelah sholat subuh atau 90 menit setelah sholat subuh waktunya. Apa kata Rasulullah SAW? Kanat lahu ka ajril haji wal umrah. Pahalanya seperti pahala apa? Haji dan umrah. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, tamah, sempurna. Masya Allah. Pahalanya seperti pahala apa? Haji dan umrah. Masya Allah. Ya. Sampai terang ya, matahari, sampai kelihatan isyraqnya. Ini suatu yang apa? Suatu yang istimewa. Ya. Istimewaan umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya sedikit, tapi berpotensi ya untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Makanya kata Ibnu Hibban, ini mulut ini saya tidak pernah melihat minal jawari syai'an a'dham minal lisan idza ata. Lebih banyak mendatangkan pahala daripada mulut kalau dia melakukannya dengan cara yang positif. Dia zikir, baca Quran, sholawat, istighfar, bil asharihum yastaghfirun. Ini mendulang pahala banyak ini. Tapi di sini juga nih sumber, ya sumber segala penyakit bala. Di sini ada fitnah, di sini ada namimah, adu domba, di sini ada kekolutur, ngomong kasar, sumpah palsu, dari sini semua. Segala ya, kekacauan yang ada di dunia bermula dari apa? Dari bahagia. Nah, bahkan Nabi manzilati man qara'a jami'al Qur'an 3 marrat. Adalah dia sama seperti orang yang membaca seluruh Al-Qur'an ya, 3 marrat, sebanyak 3 kali. Wa tuja yaumil qiyamah, dan dia akan dipakaikan mahkota ya, ditajin dengan apa? Dengan mahkota min nurin, dari cahaya. Yang mana cahaya itu yudhi'u li ahli dunya kulliha, yang dapat menyinari bagi penghuni dunia seluruhnya. Jadi cahayanya terlihat nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Oh, itu dia orang yang membaca istiqomah ayat kursi 12 kali sebelum fajar. Faqultu ya Rasulullah fi kulli yaumin, maka Sayyidina Anas berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap hari dilakukannya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la, tidak, bal fi kulli yaumil jumu'ah, akan tetapi di setiap hari Jumat. Fa innaha tazika min dahrika fi jumu'atin marrah, maka sesungguhnya hal itu tajzik, mencukupi kamu ya, untuk apa? Min dahrika, untuk 1 tahunmu, fi jumu'atin marrah, meskipun hanya dilakukan 1 kali di hari Jumat. Insyaallah Jumat depan kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Nanti diberikan cahaya yang begitu terang ketika di akhirat. I'mal bi'ilmi walau marrah min hari. Amalkan ilmu kita walaupun sesekali. Kita insyaallah termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Karena nanti ditanya wa an ilmihi mada amila fi, dari ilmunya manusia ketika dia mendapatkan ilmu, diamalkan enggak ilmu tersebut? Mada amila fi, karena yang namanya ilmu ya, al ilmu ma nafa' wa laysa ma hafid. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang banyak apa? Banyak hafalan dan riwayat. Cuman banyak hafalan dan riwayat itu sebenarnya bukan ilmu, itu simpanan doang. Yang namanya ilmu yang mendatangkan dia rasa takut kepada Allah. Orang kalau takut sama harimau, dia akan kabur. Kalau dia takut sama musuh, dia akan berlindung ya, melindungi dirinya dari keburukan musuh. Tapi kalau orang takut sama Allah, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Beda takutnya seseorang ya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala ilmu, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahli. Ilmu itu intinya mengajarkan kita tambah dekat, tambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang punya ilmu banyak tapi malah berani sama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu jahil, dia bukan alim. Ya, dia bukan orang apa? Alim. Alim surahnya doang. Ya, tapi sarirahnya sebenarnya dia bukan orang alim, dia orang jahil. Ya, padahal yang dinamakan apa namanya? Ilmu itu yang hakikatnya adalah ilmu yang mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
semakin takut sama Allah, matanya semakin takut memandang yang haram, telinganya juga, ya, ucapannya juga dia jaga-jaga. Kenapa? Karena ada ilmunya. Nah, ilmu itu yang mengatakan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sebenarnya itu orang kalau tambah dia punya ilmu, tambah takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ala hada, dan ya, sesuai dengan hadis ini, hikayatun, terdapat sebuah hikayat kisah. Fiha, di dalam kisah tersebut, bisyaratun lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa kanatil umamul madiyah, adalah umat-umat terdahulu, ya, qalilatul khatir, ya, tumpul khatir, lintasan hatinya, maksudnya nuraninya. Wa qalilatul fahm, dan kurang pemahamannya. Ya, al-fahmu al-qalil, ya, al-khatir al-qalil. Jadi kayak gitu. Kayak gitu fatisifah ila al-mawsuf. Wa kanu la yusaddiquna rusulahum illa bil mu'jizat wa ru'yah bil mu'ayyanah, dan mereka tidak akan mempercayai para utusan mereka, para nabi-nabi yang diutus kepada mereka, kecuali apa? Dengan ya, memperlihatkan al-mu'jizat, harus ada mukjizatnya. Waru'yah, dan apa? Dan melihat langsung bil mu'ayyanah, dengan mata kepala sendiri. Ya, dulu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir minta, ya, kamu kan ya, nabi, ya, setiap nabi datang dengan mukjizat. Coba nih saya nih menentang Allah Subhanahu wa taala, coba kamu turunkan azab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kamu taati mereka. Mereka itu menginginkan ya sesuatu, dan setelah itu kecuali bertambah apa? Nifaknya mereka, ya, tambah angkuhnya mereka. Wa maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa maka Allah yu'adzibahum wa anta apa? Wa maka Allah wa hum yastaghfirun. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka sedangkan kamu ada di antara mereka ya Muhammad. Gak bakalan aku akan timpakan mereka gunung ya, meletus, ya, tsunami. Karena apa? Karena ada kamu. Dan setelah gak adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selagi di antara mereka ada yang istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak akan ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mereka minta seperti itu. Harus apa? Bil mu'jizat wa ru'yah bil mu'ayyanah. Mu'ayyanah secara apa? Secara apa? Dengan mata kepala sendiri. Kama qala qaum Musa, sebagaimana berkata kaum Nabi Musa, li Musa alaihissalam, kepada Nabi Allah Musa, la nu'mina laka, ada surat Al-Baqarah. La nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu ya Musa, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah dengan apa? Ya, dengan terang benderang, jahratan, dengan jelas. Fa akhadhatkumus sha'iqah, maka dengan itu ya kamu disambar halilintar. Masya Allah, tidak bakal mampu. Sa'alu Musa wa qalu hal yanamu ilahuka, mereka juga pernah bertanya, ya, Bani Israil ini, apakah Tuhan kamu itu tidur? Wa kana maktubun fit Taurat, padahal tertulis di dalam Taurat, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami ngantuk, sinah wala naum. Ya, sinah itu permulaan tidur. Permulaan tidur aja Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami hal ini. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami rasa ngantuk wala naum, dan tidak akan tidur. Ya. Fa akhbara Musa bima fi Taurah. Maka Nabi Musa memberitahu dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Faqalu, maka mereka berkata, kaifa la yanam, bagaimana bisa dia tidak tidur? Dia tasybih antara Allah dengan makhluk. Fa amarallahu an yamla'a qarurataini bil ma', maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Musa mengisi penuh mala, ya, an yamla'a, mali ayam la, ya, dia mengisi 2 botol qarurah, ya, botol qaruratain, 2 botol bil ma',
dengan air, wa ya'khudhuhuma biyadihi, dan memegang kedua botol itu dengan tangannya. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala megang dua botol kayak gitu. Yang penuh dengan apa? Penuh dengan air. Fa akhadha Musa alaihi salam al-qarurataini. Maka Nabi Musa memegang kedua botol tersebut. Fa anamallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala membuat ngantuk ya Nabi Musa, fasaqatatit qaruratani, maka jatuhlah dua botol itu. Fankasarul qaruratani, maka pecahlah dua botol itu. Ya, cuma ngantuk sedikit aja. Ya, itu langsung apa? Pecah. Orang yang sombong, yang jalannya Masya Allah ya, dagang gitu ya, agak nyentuh bumi ya, tatoan banyak, kalau udah dikasih ngantuk lemes dia ya. Mau gimana juga pasti apa? Lemes ya. Dikasih sakit aja, semuanya sakit itu alamatun tadullu ala dha'fil insan, sebuah tanda bahwasanya lemahnya apa? Lemah sekali manusia. Dikasih sakit aja sama Allah Subhanahu wa taala. Mau yang gimana pun, yang badannya seterak gitu, yang tetenya bisa gitu. Dikasih ngantuk aja, kasih sakit, lemes dia. Itu adalah tanda bahwasanya lemahnya manusia. Nah, ini dikasih ngantuk. Ya, kalau di tol aja ngantuk sedikit bahaya banget. Kok bisa fatal itu? Ini semuanya apa? Ya, sebenarnya semua adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini manusia makhluk yang lemah sekali. Fa anamallahu taala fasaqatit qaruratani, fankasarul qaruratani, maka Allah Subhanahu wa taala membuat ngantuk Nabi Musa. Maka jatuhlah dua botol itu, lalu pecahlah dua botol itu. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, li ummatik, kepada umatmu, walau nama Allah Ta'ala, seandainya Allah tidur, lahalakal alam, maka akan hancur alam semesta semuanya." Jadi kalau Allah tidur, bakalan hancur semuanya. Fatamathal lihadzal mathal, maka buatlah perumpamaan dengan perumpamaan botol ini. Semuanya adalah apa? Ya, yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Ta'ala madaha hadhihi ummah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairal ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi yang termasuk kriteria umat terbaik kita nih, termasuk yang disifatkan dalam Al-Qur'an, kuntum khairal ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama apa? Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian menyuruh, perintah, mengajak orang untuk berbuat baik. Sebelum ajak orang lain, ajak diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ajak diri kita sendiri. Ajak diri kita ke gimana caranya? Ya, ke tempat-tempat yang baik. Ajak mata kita ya, melihat sesuatu yang baik, mulut kita berbicara ucapan yang baik, semuanya ajak diri kita ke tempat-tempat yang baik. Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada ya kemunkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kriteria ini ada, berarti antum adalah sebaik-baiknya umat. Wa ju'ilat ummati khairul umam, dan di hadis dikatakan, dan dijadikan umat aku sebaik-baiknya umat. Masya Allah. Makanya tadi Habib Abdurrahman mengatakan, heran kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka tuh heran banget gitu. Di hadis yang sebelumnya tuh sampai malaikat ya Malik ya, sampai malaikat Malik bertanya, umat siapa kalian ini? Umat-umat yang lain digelandang ke neraka bil salasil, ya, dengan apa? Ya, dengan rantai-rantai, dibelenggu. Kamu kagak? Kamu umatnya siapa sih? Ya, pas dibilang umatnya Nabi Muhammad, heran ya. Umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, la haula wala quwwata illa billah.
Bisa umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Heran dia. Saking istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. As-salah ila salah wal jum'ah ila jum'ah. Ya, wa Ramadan ila Ramadan wa fi riwayah wal umrah ila al umrah. Kaffaratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Dari salat menuju salat. Salat maghrib menuju salat isya. Salat isya menuju salat subuh. Salat subuh menuju salat zuhur. Terus seperti itu dari Jumat besok kemarin sampai Jumat besok sampai besoknya lagi. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan kemarin ke Ramadan sekarang terus. Wa fi riwayah diriwayatkan min umrah ila umrah, dari umrah pertama ke umrah kedua. Ya, itu kaffaratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Merupakan apa? Penghapus daripada dosa-dosa kalau dia menghindari daripada dosa-dosa besar. Antum dari maghrib ke isya, masya Allah, ya itu kafarah semuanya, ya, penghapus dosa-dosa. Ya, dosa-dosa dari isya ke subuh ketika sholat subuh kafaratun. Ini gimana kagak istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Sampai para nabi-nabi terdahulu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Surga haram sebelum ya dimasukkannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya heran malaikat heran ada umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam apa? Neraka. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man haba. Semua umatku masuk surga. Ya Allah majma'na wa ahbabalana fi darikal firdaus ya rajulan. Mudah-mudahan kita semuanya ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Semua umatku masuk ke dalam surga illa man haba. Kecuali yang enggak mau. Rasulullah SAW enggak mengatakan illa man asad. Ya, kecuali yang durhaka. Tapi enggak ngomong seperti itu. Illa man aba, siapa yang enggak mau? Ada ya Rasulullah yang enggak mau, ada yang enggak mau. Yang mereka tidak taat pada Allah dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya qala Allah Ta'ala, "Qul ya mustali ummatik falau nama Allah Ta'ala la halakal 'alam." Fatamathal li hadzal mathal, fa inna Allah Ta'ala mada hadhihi ummah kama sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Di annahum, kenapa? Karena mereka umat Islam sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mu'jizatin, tanpa mu'jizat, wala tamthil, tanpa perumpamaan, ba'da kana sinin. Ya, setelah itu ya, bertahun-tahun lamanya mempercayai Allah dan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini ya, bisa kita lihat, bisa kita renungkan adalah Al-Qur'an Al-Karim. Makanya kalau anak-anak kita dia itu masih ya berpegangan dengan 3 hal, insya Allah selamat dunia wal akhir. Insya Allah ya selamat dari pergaulan-pergaulan yang apa, yang sangat menyeramkan. Yang pertama apa? Masih membaca Al-Quran. Kalau masih membaca Al-Quran, insya Allah aman, ya selamat. Ya. Yang kedua masih sholat 5 waktu. Yang ketiga dia mempelajari ilmu agama. Kita ajarin anak-anak kita baca Al-Quran. Kalau bisa kita sendiri yang apa? Yang pertama kali ngajarin mereka baca Al-Quran. Kalau yang udah terlambat, nggak apa-apa, nggak ada waktu untuk terlambat, tetap ya ayo baca Al-Quran sama abah. Jangan apa? Jangan dijatuhkan mentalnya. Subhanallah banget tuh. Ya. Kalau banget tuh, SMP gue belum bisa-bisa jajan nomor 1. Jangan ya bacakan apa? Habib Ahmad waktu itu pernah bilang pas lagi sholat jenazah, apa namanya, jenazah orang tuanya hadir majlis taklim, ditanya anaknya mana? Wah, anaknya nggak tahu di mana. Anaknya banyak, anaknya nggak tahu di mana. Akhirnya ada beberapa kerabat, ya, ternyata anaknya lagi ngedukun di luar. Ad-dukhun wal gahwah.
huma hayatul fata la siyama idza kana di samsa masna wa thulatha wa ruba'a. Bagi apa? Dukhon gitu. Nanti enggak sholatin jenazah apa? Gimana caranya? Niatnya juga bisa. Berapa rakaat enggak tahu. Nanti ketika Allahu Akbar, pas lagi Allahu Akbar kedua, ruku lagi dia. Iya, kadang-kadang juga ada aja kayak gitu ya. Karena enggak tahu. Ya Allah, sayang banget. Kesian gitu. Makanya jangan sampai anak kita durhaka kepada kita karena sebab kita yang durhaka duluan kepada anak kita. Enggak diajak ke tempat-tempat majelis ilmu, enggak dipahamkan tentang ilmu agama, enggak dibawa ke majelis-majelis ta'lim, enggak dididik dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ya poinnya di sini baca ayat kursi 12 kali ya di pagi hari ya sebelum sholat subuh di hari Jumat. Karena itu dia akan diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dan dipakaikan mahkota ya di hari kiamat yang mana mahkota itu terbuat dari cahaya yang dapat menyinari ya penghuni dunia seluruhnya. Mudah-mudahan ya Allahumma ya man wafaqa ahlal khair bil khair wa anahum alaihi wa fiqh Allahumma al khair wa inna alaihi arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah.